the silence of history, they dream of freedom and dare to make it real. In their courage, we find our roots, and their sacrifice, we find our voice. We are not just retelling a story, we have breathed life into it. This is the remake of the proclamation moment, alive and forever. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi nyatanya, berita tersebut didengar di Indonesia, dan Sultan Syahrir pun mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Kita harus berhasil merencanakan rencana kita untuk kemerdekaan Indonesia. Benar, Bung. Kita harus mendesak Soekarno untuk memproklamasikan Indonesia. Hei! Kenapa Sultan? Kenapa kau berlari seperti itu? Saya memiliki kabar bahagia untuk kita semua. Apa itu, Sultan? Jepang sudah menyerah pada sekutu. Bahkan mereka tidak meminta syarat apapun. Apa Sultan yakin dengan berita seperti itu? Dari mana Sultan mendapatkan kabar seperti itu? Ini kabar baik untuk kita semua. Tetapi, apa maksud dari kekosongan kekuasaan? Jepang sudah tidak berkuasa di Indonesia karena mereka telah menyerah kepada sekutu. Dan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Tapi untuk mengatasi kekosongan ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera melaporkan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, Jepang sudah tidak berwenang lagi di sini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan. Karena sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ya, saya setuju diucapkan oleh Wikana. Kemerdekaan Indonesia adalah untuk rakyat kita semua. Kita harus segera melaporkan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memutuskan perhubungannya dengan Jepang. Bagaimana semuanya? Setuju? Setuju. 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 Tapi jangan sampai proklamasi dikumandangkan oleh PKI. Mengapa demikian, saudara? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kami tidak ingin ada campur tangan dari Jepang dalam kemerdekaan ini. Maka dari itu, kita harus menolak hadiah dari Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian dan yang lainnya segera ke kediaman Bung Karno. Saya dan yang lainnya akan merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, dan Wikana tiba di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada apa? Apakah Bung Karno ada? Bapak ada? Ada kepentingan apa? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Oh, kalau begitu silakan masuk. Saya panggilkan Bapak dulu. Ye, mangga. Pak, di depan ada para pemuda. Mereka bilang ingin mengatakan sesuatu hal yang penting. Baiklah, saya akan menunda. Selamat datang, tuan-tuan. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik kabar saya. Silakan duduk. Oh iya, siap. Ada hal penting apa hingga membuat kalian datang ke sini? Kami tidak boleh membahas ini bersama PPKI.
karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dirasakan dengan rakyat Indonesia sendiri. Bukan seperti itu. Alangkah lebih baiknya jika kita membicarakan bersama PPKI, karena PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu kabar dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Bung, kita harus bangkit sendiri. Mengapa kita harus menunggu kabar dari Jepang? Kekuatan militer ini takkan mampu menghadapi Jepang. Dapatkah kalian membuktikan padaku di mana letaknya kekuatan militer Indonesia ini dapat melindungi negara kita sendiri? Bisakah kalian bayangkan jika kita melindungi negara kita sendiri? Bisa kalian bayangkan jika negara luar kembali ke Indonesia dan kembali menjajah negara ini? Kita tidak bisa melakukan kemerdekaan, kita tidak bisa memerdekakan negara kita tanpa adanya Jepang. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, akan semakin cepat untuk kita merdeka. Baiklah, kami akan merundingkannya dengan golongan tua. Baik, jika begitu, kami mohon izin untuk mundur diri. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa gegabah, Bung. Kita harus merencanakan dan mempersiapkan kemerdekaan ini dengan sangat hati-hati, agar hal yang tidak diinginkan tidak bisa terjadi. Saya setuju. Yang paling penting, kita harus memikirkan rencana agar para sekutu tidak menguasai negeri ini. Selain itu, masalah yang akan dibahas pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Mereka para golongan muda masih memiliki pikiran yang sangat pendek. Kita sebagai golongan tua harus bisa melihat jauh ke atas, harus bisa melihat jauh masa depan. Kita harus mempersiapkannya dengan sangat matang. Kita tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan. Bagaimana semuanya? Sepakat? Baik, Bung, kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak akan setuju dengan keputusan kita. Kita tuh harus menyusun strategi baru agar golongan tua mau segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar sekali. Apakah kalian ada saran untuk mengatur strategi? Bagaimana kita mengasingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta di Jakarta agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Bagaimana cara mengasingkannya, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang, merupakan markas peta? Letaknya berada di bawah komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, kita lakukan malam ini juga. Apa tujuanmu kesini? Ada yang ingin saya bicarakan. Jadi gini, Bung Karno. Bung, bagaimana kau bisa ada di sini? Gimana ini? Gimana aku ini berada? Gimana ini? Apa ini? Kenapa kami diikat? Apa maksud kalian membawa kami ke sini? Di sini kita akan membahas kemerdekaan. Kita tidak bisa menunggu PPKI. PPKI itu milik Jepang. Apakah kita akan selamanya menunggu janji Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia demi rakyat kita yang telah terbelenggu bertahun-tahun oleh penjajahan. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang semuanya. Mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Bisa? Bisa. Ya, saya mengerti permasalahan kalian. Dan kami belum mempersiapkan ini dengan baik. Tetapi, ini kesempatan yang sangat langka untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Bagaimana ini, Bung? Baiklah,
kita siapkan kemerdekaan. Besok, sesegera mungkin, Indonesia akan merdeka. Pada pukul 4:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan ini akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika memungkinkan, kita besok pagi akan melaksanakan kemerdekaan. Baiklah. Bagaimana jika kita membicarakan proklamasi kemerdekaan? Jepang tidak akan menyetujuinya. Apalagi jika Jepang tahu kita akan melaksanakan proklamasi Indonesia ini. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah Laksamana Maeda? Ide yang bagus. Baiklah jika seperti itu. Baiklah, kita ke rumahnya malam ini. Bisa. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa? Maaf sekali. Apakah kami semua boleh meminjam tempat untuk membicarakan mengenai perencanaan penulisan teks proklamasi? Benarkah seperti itu? Silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Terima kasih. Saya turut bergembira mendengar kabar tersebut. Silakan gunakan ruangan ini sesuka kalian. Adakah pena dan kertas Laksamana? Sebentar, saya ambilkan. Silakan gunakan, Bung. Terima kasih Laksamana. Indonesia hal-hal Tuan-tuan, bagaimana ini? Siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh pihak PPKI karena PPKI itu milik Jepang. Kita sudah sepakat hari ini untuk melaksanakan naskah proklamasi tanpa campur tangan anggota PPKI. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang ada? Seperti Amerika yang menandatangani X deklarasi negara mereka. Jangan, kita tidak boleh merubah bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Naskah ini ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Kita semua perwakilan dari bangsa Indonesia. Kenapa tidak ditulis menggunakan atas nama bangsa Indonesia? Iya, saya setuju. Bagaimana jika yang menandatangani adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin sekalian? Setuju? Setuju. Baiklah, saya Timlik, tolong ketik naskah ini. Baik, Bu. Laksamana, apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Silakan ikut dengan saya. Baik. Usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemaniku di masa-masa sulit. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberi kita jalan untuk melakukan proklamasi kemerdekaan bangsa ini. Oh ya, apakah kalian sudah memiliki rencana untuk proklamasi besok? Sudah,
kita akan laksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya oleh Bung Supratman. Tetapi kita belum memiliki bendera. Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana jika Ibu yang menjadikannya? Tetapi Ibu tidak memiliki kain banyak, Pak. Yang tersisa hanya kain berwarna merah dan warna putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu, buatkanlah benderanya dengan sederhana. Yang penting ada niat. Baiklah, tapi Ibu memiliki saran. Bagaimana jika bendera kebangsaan kita diberi nama Sangsaka Merah Putih? Apakah Bapak setuju? Bapak setuju. Kita akan menamainya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap-siap saja untuk melakukan proklamasi besok. Baik, Fatmawati. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan.